Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk membuka mata setiap paginya. Maka tiada bosan-bosannya kita terus bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan setiap paginya dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, jangan langsung kita lihat HP dulu. Di bangun tidur kita puji Allah dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih berada di hari-hari yang Allah muliakan. Karena kita masih berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Dan tepatnya kita hari ini berada di tanggal 23 Rajab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat ke-36 menegaskan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di dalam ayat ini Allah menegaskan tentang perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 12 bulan ataupun ada 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi bulan haram dimulai dari bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Jadi 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan hak Allah yang memuliakan sesuatu atas yang lainnya. Sebagaimana hak Allah memuliakan Nabi di antara para nabinya, yaitu Allah muliakan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Hak Allah juga yang memuliakan ataupun yang melebihkan tempat yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah lebihkan Makkah, Madinah dan juga Masjidil Aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu tahun, yaitu Allah lebihkan hari Arafah dibandingkan hari-hari yang lainnya dalam setahun. Hak Allah juga yang melebihkan malam di antara malam-malamnya dalam setahun, yaitu Allah lebihkan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu minggu, yaitu Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya.
Dan hak Allah juga yang melebihkan waktu dalam satu hari 1 kali 24 jam. Kapan Allah lebihkan waktu itu? Yaitu Allah lebihkan di sepertiga malam dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan bulan di antara bulan-bulannya dalam satu tahun. Itu Allah lebihkan 4 bulan haram. Salah satunya adalah kita hari ini di bulan Rajab. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Bahkan barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, juga Allah perbesarkan dosanya. Sehingga di penghujung ayat yang kita sebutkan tadi, Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri ini? Para ulama membagi zalim ini ada 3 macam. Yang pertama, ada zalim terhadap Allah. Bagaimana maksud zalim terhadap Allah? Ketika dia menyekutukan Allah, ketika dia berbuat syirik. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Luqman ayat ke-13. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Ustaz Jul mengatakan, kita harus memberikan wasiat kepada anak-anak kita. Dan sebenarnya wasiat itu bukan hanya wasiat harta saja. Karena wasiat harta ini ada aturan mainnya. Tapi juga wasiat ketakwaan, sebagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajalnya memanggil semua anak-anaknya, lalu memberikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika aku sudah enggak ada. Ketika aku sudah meninggal, apa kalian mau sembah? Apakah kalian masih mau pergi ke masjid? Apakah kalian masih mau menjalankan puasa Ramadan, membayar zakat, menjaga ukhuwah? Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat-wasiat kebaikan, wasiat ketakwaan ini penting kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebagaimana Luqman tadi memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Bagaimana enggak besar? Allah yang telah menciptakan kita, lalu kita membuat tandingan Allah. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, lalu kita menyembah selain Allah. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Maka kesyirikan ini tidak ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi perbuatan syirik ini termasuk kezaliman yang paling besar. Yang kedua, para ulama membagi zalim itu adalah ada zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana makna zalim terhadap diri sendiri? Ketika dia melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang meninggalkan salat, itu pada hakikatnya dia zalim terhadap diri sendiri. Ketika dia melakukan perbuatan dosa di saat orang-orang tidak melihatnya, ini juga zalim terhadap diri sendiri. Maka kita dianjurkan memperbanyak membaca doa, sebagaimana doa yang kita bacakan tadi sama-sama. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa, baik yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka jikalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak memaafkan kami, memberikan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Zalim yang kedua adalah zalim terhadap diri sendiri. Kemudian para ulama membagi zalim itu yang ketiga adalah zalim terhadap orang lain.
Dan ini yang banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita berbicara zalim terhadap hak orang lain, maka ini juga tidak terlepas daripada permasalahan harta warisan. Yang sebenarnya bicara masalah harta warisan ini, rumusnya ini sudah ada dalam Al-Quran. Ada ahli waris yang berhak dapat setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Dan ahli waris yang berhak itu sudah jelas. Contoh misalkan, seorang suami mendapatkan porsi setengah dari harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Dan ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Tapi dalam realita kehidupan kita, kadang-kadang ada dari pihak keluarga istrinya tidak memberikan hak untuk suami. Lalu dia mengatakan, oh enak kali suami itu, ya. Apalagi baru nikah dia, baru menikah udah dapat setengah harta dari istrinya. Ya. Padahal kita ini bicara masalah hukum, ya. Kita bicara tentang masalah hukum, dan Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Dan sekali lagi, bagian-bagian yang kita sebutkan itu bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ahli waris yang kita sebutkan itu bukan ditentukan oleh para nabi, tapi langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa jadi banyak timbul permasalahan dalam berkaitan masalah harta warisan ini? Padahal Allah telah jelas di dalam Al-Qur'an memamparkan hak masing-masing ahli waris. Tentu ini karena ada faktor ketidakpuasan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensifati harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Ada kalanya ketika enggak ada harta, akur-akur abang beradik. Ketika ada sedikit harta yang ditinggalkan oleh orang tua, sudah ribut. Maka kalau kita mau merenungkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini persis kayak anak-anak. Anak kecil kalau enggak ada apa-apa, dia enggak ribut dia. Tapi ketika kita kasih satu aja mainan, atau HP aja misalkan, dipegang sama adiknya, lalu kakaknya rebut, ya, rebut-rebutan. Nanti persis lagi anak mit, ya, orang yang ribut masalah harta warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa tadi yang menyebabkan banyak terjadinya permasalahan kezaliman tadi? Karena pernah disebutkan orang itu bisa ribut karena dua kondisi. Yang pertama sejengkal, yang kedua segenggam. Apa itu yang sejengkal? Masalah perut. Perut kita ini hanya satu jengkal, tapi kadang-kadang ketika tidak ada sifat qanaah, kita terus merasa kurang. Bahkan juga kita banyak menemukan orang yang ribut masalah harta warisan bukan orang nggak punya, dia udah punya segalanya, hartanya banyak, tapi masih ribut juga. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah dalam doanya itu meminta perlindungan kepada Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Rasulullah minta 4 hal, minta perlindungan kepada Allah. Di mana Rasulullah SAW dalam doanya memohon perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu yang pertama. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang membuat seorang sombong di hadapan manusia. Jadi Rasulullah minta perlindungan itu, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Ya. Sudahkah kita menganggap hari ini salat kita ini sudah khusyuk? Kalaupun sudah khusyuk, berapa persen dari salat kita sudah khusyuk? Berapa persen yang tidak khusyuknya? Maka ini coba kita perhatikan. Dan pernahkah kita berdoa sebagaimana Rasulullah SAW minta? Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada
perlindungan daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian yang ketiga, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah, wa min nafsin la tashba', daripada jiwa yang tidak pernah puas, daripada jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita melihat ya, ketika ada orang orientasinya hanya dunia saja, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan apa? Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi kehidupannya, ja'alallahu al-faqra baina ainai, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Hansip-sip udung lagi. Enggak cukup-cukup. Sehingga kita lihat di negara kita, problematika di negara kita, kenapa masih banyak orang yang korupsi? Padahal yang korupsi itu orang yang sudah punya segalanya, jabatan yang tinggi, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, tapi dia masih mengambil hak orang lain. Maka apa yang tidak ada? Sifat qanaah tadi, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Rasulullah minta perlindungan tadi. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada rasa ketamakan, ketidakpuasan, tentu dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Ya. Sehingga ada orang bahkan sampai dia mau berbohong, berdusta. Ini contoh kasus dalam masalah warisan. Ketika meninggal orang tua, kisah nyata terjadi di Banda Aceh. Meninggal orang tuanya, dia memiliki 4 orang anak. Ya. Istrinya juga sudah duluan meninggal dunia. Jadi setelah 6 bulan kematian orang tuanya, mereka sepakat untuk diselesaikan berkaitan masalah harta warisan. Lalu diinventarisir harta peninggalan almarhum. Apa saja harta peninggalan almarhum? Termasuk rekening atas nama almarhum. Jadi di print out semua. Nah, ketika dicek, rupanya ada transaksi setelah kematian, setelah tanggal kematian. Nah, ini gimana cara ini? Kok bisa ada transaksi keuangan atas nama almarhum setelah tanggal kematian? Ya. Padahal secara aturan perbankan nggak mungkin ini bisa dilakukan transaksi kecuali ada surat penetapan ahli waris dari mahkamah. Lalu ketika itu duduklah, dilihat secara ininya tanggal kematian almarhum tanggal sekian. Waktu itu saldonya sekian. Sekarang ketika di print out ada berkurang kurang lebih hampir 50 juta. Ya. Jadi ini siapa yang ngambil? Nah, ketika duduk di antara para ahli waris nggak ada yang ngaku. Ya. Dan rupanya ini dilakukan dengan transaksi ATM. Nah, karena kalau ATM nggak perlu surat penetapan ahli waris. Ya. Tinggal colok aja, berarti ada ahli waris yang mengetahui nomor PIN punya almarhum orang tuanya. Lalu ketika duduk di antara para ahli waris nggak ada yang ngaku, semua nggak ada, saya nggak tahu Ustaz, saya nggak ada, saya nggak ambil, nggak dan sebagainya. ATM nggak ada sama saya. Manso si cok. Ya, kan jadi pertanyaan. Maka ini ada indikasi bahwasanya di antara mereka ada yang tidak jujur. Ya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sifat jujur ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Bukankah kita dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu, seruan ini Allah tunjukkan kepada orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya. Dan bukankah sifat kejujuran ini selalu kita minta sama Allah? Dalam suratul Fatihah yang selalu kita bacakan minimal 17 kali sehari semalam. Apa yang kita minta dalam suratul Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka. Lalu ketika ditanya, siapa itu orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ke atas mereka?
Maka ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Tafsir Quran bil Quran. Jadi ada Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Ada Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ini ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka itu, yang pertama golongan para nabi, anbiya, para nabi-nabi. Ini orang-orang telah Allah berikan nikmat ke atas mereka. Siapa lagi yang kedua? Was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa jujur, orang-orang yang senantiasa benar. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Was-salihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Maka ini yang kita minta sebenarnya dalam salat kita. Maka boleh kita katakan, enggak mungkin kalau ada orang yang salat dia mau berdusta. Enggak mungkin ada orang yang salat dia mau berbohong, apalagi memakan hak saudaranya. Berarti ini ada masalah dengan salatnya. Jangan-jangan dia salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena fungsi daripada ibadah salat itu selain kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sifat jujur ini penting kita hadirkan. Maka ketika tidak ada kejujuran, dia berbohong, dia berdusta. Bahkan kebohongan ini akan timbul kebohongan yang berkelanjutan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Ya, dalam kasus tadi, kalau seandainya dia jujur saja, misalkan ada di antara ahli waris yang mengatakan, Ustaz, sebenarnya saya yang ngambil. Ya. Karena saya waktu itu butuh uang untuk biaya sekolah anak, masuk sekolah, ada anak juga masuk kuliah berbarengan. Saya yang ngambil. Ya. Seandainya dia jujur, aman. Nanti tinggal dikurangi saja bagian hak dia, hak faraid dia berapa. Ya. Tinggal kurangnya berapa yang sudah diambil. Ya. Tapi karena gengsi tadi, ya, ada gengsi. Ada juga Rasulullah mengatakan, ya, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit, kita nggak, sebenarnya kita malu juga ketika kita mengungkapkan, tapi ini benar. Ya, yang kita ucapkan ini benar. Kita mengaku kesalahan kita dan lain sebagainya. Maka sudah selesai. Tapi karena mereka tidak ada yang mengaku, bahkan ada di antara mereka yang berbohong, bahkan tidak hanya itu, dengan uang itu dia juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang bukan haknya dia berikan. Jadi ini zalim jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, ada orang yang saking tamak kepada harta sampai-sampai dia mau bersumpah palsu. Dia mengatakan, sumpah Ustaznya talun, itu punya saya Ustaz. Padahal dia sudah tahu, dulu dia sudah dapat hak warisan, tapi karena adik-adiknya masih kecil dia jual, dan dia sudah menikmati harta. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, banyak sekali kezaliman yang timbul dalam permasalahan harta warisan ini. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah juga disebutkan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun seseorang menuju kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun seseorang menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu, bohong itu akan menuntun seseorang kepada jalan yang fujur. Apa itu fujur? Keburukan-keburukan. Bahkan para ulama mengatakan fujur itu adalah nafsu yang memang sudah ada dalam diri pribadi manusia, tapi nafsu itu diaplikasikan oleh anggota tubuhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Di potensi ini sudah ada dalam diri pribadi kita semua ketika Allah menciptakan kita. Allah berikan kita potensi, ada potensi takwa, ada potensi fujur. Nah, ketika fujur ini dilaksanakan oleh anggota tubuhnya, contoh misalkan, ketika nafsu masuk ke lisan seseorang, sehingga dia mengunjing orang lain, dia berdusta kepada orang lain, dia berbohong kepada orang lain, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang, sehingga dia melakukan tanda tangan macam-macam, tanda tangan palsu dan lain sebagainya, ya. Dia mengambil hak orang lain, bahkan dia memukul orang lain, maka ini dikatakan dengan fujur. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan dusta itu akan menuntun seseorang kepada perbuatan-perbuatan buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk itu akan menuntun seseorang menuju ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena secara enggak langsung tadi, ketika dia berbohong akan terjadi dosa yang berkelanjutan, dia memakan hak yang bukan haknya. Bahkan ketika di sana ada hak anak yatim, ini bahaya sekali. Ya. Ketika ada orang memakan hak anak yatim, dalam Al-Qur'an Allah sendiri mengancam. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah makan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dan jangan kita anggap remeh, oh paling masuk api neraka sebentar di azab, yang penting di dunia dapat nikmat nih. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita anggap azab api neraka ini remeh. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dalam surah As-Sajdah, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Lalu kalau kita mau hitung-hitungan sekarang, hari ini Masehi berapa udah? 2024. Berarti kalau kita konversi ke hari akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti hari ini 2024. Berarti berapa hari dah? 2 hari baru. Jadi jangan kita anggap remeh azab ini. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan azab bagi orang-orang yang enggak mau keluarin zakat, dalam surat At-Taubah ayat ke-34. Tadi ayat 36 tentang perhitungan hijriah tadi. Ayat ke-34 35-nya ini balasan bagi orang-orang yang enggak mau keluarin zakat. Maka hartanya di hari akhir nanti dipanaskan ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan digosok tadi, lempengan emas yang panas tadi akan digosok di dahinya, di lambungnya dan di punggungnya. Lalu ayat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana setiap kali lempengan itu diazab dan dia sudah menjadi dingin, dipanaskan kembali. Lalu diazab lagi, ditempel di dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Setiap kali dingin, dipanaskan kembali. Coba kita hitung, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali berkaitan dengan kezaliman yang berkaitan dengan masalah harta warisan. Ya. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan tentang, menceritakan ada 2 orang yang berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Innama ana bashar, aku adalah seseorang manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian berdua bertengkar di hadapanku. Karena dua-dua ini masing-masing ada hujjah. Yang ini ada alasan, satu juga ada alasan. Ya. Dan kata Rasulullah, boleh jadi ada di antara kalian yang pintar dalam berargumentasi, yang pintar dalam berbicara. Ya. Lalu kata Rasulullah, dan seandainya aku putuskan sebuah perkara dan dia mengetahui di sana ada hak saudaranya yang dia makan, hendaklah dia jangan memakan hak saudaranya. Karena itu seakan-akan dia telah memakan bongkahan bara api neraka dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
tentu berbicara tentang masalah kezaliman terhadap hak orang lain. Dalam konteks kasus masalah warisan ini banyak terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada kejadian ketika duduk di antara ahli waris, ada di antara ahli warisnya dia mengatakan seperti ini, Ustaz, pokoknya hak saya rumah itu Ustaz. Urusan masuk neraka urusan saya. Nauzubillah min dzalik. Kada orangnya. Ya. Kalau udah dibilang seperti itu, ya, sadaqallahul azim terus. Ya, udah khatamallahu ala qulubihim. Ya. Jadi udah tertutup hatinya. Ya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Ya. Dia menzalimi karena dia menganggap dia yang paling tua, dia laki-laki satu-satunya. Ya. Dia mengatakan rumah itu milik dia semua. Padahal harta peninggalan toh hanya rumah itu saja. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah tamak harta tadi. Makanya kita selalu minta doa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW minta. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas. Tadi kita katakan banyak orang ribut masalah harta warisan karena dua, yang sejengkal itu adalah perut, yang kedua adalah masalah hati. Segenggam ini hati. Kadang-kadang ketika dia enggak sreg, udah enggak pas lagi sama abangnya atau sama adiknya, itu apapun yang dilakukan oleh mereka tetap salah walaupun itu benar. Ini sudah jadi penyakit hati. Maka ini harus kita banyak-banyak bersihkan jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalaupun misalkan hari ini ada orang yang mungkin dia dulu khilaf karena enggak tahu, Ustaz, saya enggak tahu dulu aturannya seperti ini. Saya pernah memakan hak saudara saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Maka ketika dia sudah mengetahui, mungkin dulu pernah dia menzalimi hak saudaranya, lalu dia mau bertaubat, apa yang harus dilakukan? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan apa? Mintalah kehalalan di hari ini juga sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Karena apa? Minta maaf kita. Minta ridha, ya. Dia mungkin karena ketidaktahuan dan lain sebagainya. Maka kita harus minta maaf, minta ridha. Sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Enggak ada lagi manfaat ketika datang hari akhir nanti, enggak ada lagi manfaat harta dan juga anak-anak kita. Maka jikalau dia tidak meminta maaf di hari akhir nanti, apa yang terjadi kata Rasulullah? Fa in kana lahu min hasanat. Kalau dia punya amal-amal kebaikan, lalu amal kebaikan ini akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah. Maka kalau dia sendiri nggak ada amal kebaikan, lalu dia pernah buat zalim sama orang lain dan nggak pernah minta maaf, maka dia kelak akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Tentu kewajiban kita adalah meminta maaf. Tapi Ustaz, kalau udah kita minta maaf dia nggak mau maafin gimana? Nah, ini kita kembali lagi kepada permasalahan haji tadi. Maka ketika kita lihat ciri-ciri orang-orang yang takwa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133-134, di sana Allah menjelaskan ciri-ciri orang takwa itu adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Tingkat dengan pembantu saja. Pernah ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita, budak-budak kita, bawahan kita? Ketika ditanya itu Rasulullah diam. Diulang kedua kalinya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, Rasulullah juga diam. Sampai 3 kali diulang, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? A'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm, berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita harus ada stok maaf 70 kali, itu bukan stok 1 bulan. Tapi stok 1 hari. Itu baru tingkat dengan pembantu, baru tingkat dengan budak-budak. Apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Maka ini lebih utama lagi kita berikan maaf. Maka sekali lagi, karena ini ciri-ciri orang-orang yang takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walaupun kita sakit kali Ustaz, ini mungkin nih kita maafin. Tapi kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah pernah kita ketahui ketika awal mula dakwah itu selalu dilempari kotoran, selalu dilempari batu.
Pernah nggak kita dengar Rasulullah membalas orang tersebut? Nggak pernah. Bahkan dalam riwayat yang palsu pun nggak ada. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW melewati jalan yang sama, nggak ada orang yang lempar seperti biasa. Rasulullah tanya sama sahabat, kemana si fulan ini yang biasa lempari saya? Dia dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah orang yang pertama sekali menjenguk orang tersebut. Kira-kira ini bisa kita praktekkan nggak dalam kehidupan kita? Insya Allah. Ya. Yang penting ada niat baik. Jangan ketika orang lempar kita dengan batu kecil kita balas dengan batu besar. Ini sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, wal afina anin nas, mau kita maafkan kesalahan orang lain. Maka ketika kita bisa menerapkan hal tersebut, kita aplikasikan nilai-nilai kejujuran, kita aplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita dalam segala aspek, insya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala tentu akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik. Dan insya Allah juga Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bicara tentang masalah harta warisan ini sebenarnya kita bicara tentang masalah nikmat, karena harta ini nggak perlu kita capek-capek kerja, nggak perlu kita keluarin keringat. Boleh kita katakan ini harta jatuh dari langit. Ya. Maka kita berbanyak juga syukur atas orang tua kita yang telah mencarikan nafkah kepada kita. Mungkin ada berlebihan, itulah nikmat bagi anak-anak. Maka ketika ini tidak disadari adalah nikmat, kadang-kadang bisa berubah menjadi musibah, berubah menjadi malapetaka di antara para ahli waris. Dan sejatinya berbicara tentang masalah harta juga Rasulullah menegaskan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam akan berkata, mali, 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 hartaku, hartaku dan hartaku. Dan tidaklah harta kalian, kata Rasulullah, melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus lama-lama akan lapuk, akan lesu. Apa yang kalian simpan, kata Rasulullah, itu belum tentu jadi milik kalian. Kadang-kadang ada orang berbangga-bangga dia punya ratusan miliar di tabungannya. Itu belum tentu jadi milik kita. Kalau Allah wafatkan kita hari ini, maka semua itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apalagi hari ini kita dengar ini sajadah masjid ini masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Ini coba kita berlomba-lomba, karena ini akan menemani kita semua di hari akhir, di hari akhir nanti. Dan terakhir jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam hadisnya, lan tazalu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai kita semua ditanya terhadap 4 hal, 4 kondisi ini. Salah satunya adalah berkaitan tentang harta kita. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Allah akan tanya. Apakah kamu peroleh dengan cara yang baik ataupun menzalimi hak orang lain, menzalimi anak yatim dan sebagainya? Wa fima anfaqahu, dan kemana kamu habiskan harta itu? Semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang ada dalam majelis subuh yang berbahagia ini mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan juga dengan harta yang kita miliki hari ini, tentu ini adalah semua menjadi ladang amal kebaikan kita tatkala kita banyak-banyak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harta yang kita miliki ini pun insya Allah akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib
Pesawat ini sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir dikenal oleh baginda Rasul dan insya Allah akan dapat syafaat dan insya Allah berada berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Kita doakan guru kita semua penasihat apa dan penasihat. Ayahanda bunda yang kata dimati, insya Allah depan kita akan mengunjungi masjid Taqwa Polda. Satu orang bawa satu atau dua lebih baik. Sama-sama kita masuk dalam surga Allah. Insya Allah ada pesan dari Ustaz Zubaidi di luar sana nanti kita mau pulang ada celengi. Indah sekali celengnya, warnanya sangat indah. Silakan bawa pulang masing-masing ke rumah. Celeng dari rumah yatim kecil. Pesan beliau tadi, silakan bawa pulang ke rumah masing-masing. Belajar kita sebelum meninggalkan dunia ini dan titip harta kita di panti asuhan, di masjid, dan titip di sejadah masjid, tempat anak yatim, di rumah sekolah. Nanti kalau kita meninggal, titipan kita itu bisa kita ambil pelajaran. Terima kasih banyak. Mari kita salam-salaman, saling maafkan antara kita. Mudah-mudahan insya Allah dosa di antara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mohon maaf di antara kita. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
تقضى به